yang namanya umat Islam melihat Ka'bah untuk pertama kali, kalau dia tidak memiliki getaran di hati, nah ini harus bertobatlah di sana, beristighfar. Orang yang bekerja dari pagi sampai malam mengumpulkan uang, niat udah baik berangkat umroh, yang berangkat malah marbot musola, marbot masjid. Berarti apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcastnya Jazira Wisata. Di sini kita akan membahas seputar perjalanan yang bukan cuma menenangkan hati, tapi mendekatkan diri juga kepada Allah. Ada satu topik yang seru banget yang kita akan angkat, yaitu kenapa harus ke Tanah Suci sekarang. Dan tentunya di sini saya nggak sendirian, udah pasti ditemenin sama Ustadz Fauji dari Jazira Wisata. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Mita. Alhamdulillah di siang hari ini kita dapat berbincang-bincang tentang umroh. Bagaimana bahwa kita berumroh itu harus disegerakan. Teman Jazira bukan apa-apa ya. Beribadah di Tanah Suci itu jauh pahalanya lebih besar daripada kita beribadah di masjid selain di Madinah dan di Masjidil Haram. Beribadah di Masjidil Haram, satu kali beribadah 100.000 bandingnya kalau kita beribadah berjamaah ya di masjid selain Makkah Al-Mukarramah, kecuali Madinah 1.000 dia Madinah. Aqsa 500. Nah, umumnya umat Islam kan beribadah di masjid wilayah masing-masing. Iya betul Pak. Nah, kalau kita beribadah di sana 100.000, coba kita bagi ya. Kalau di berjamaah ya, kita di masjid biasa, di musola, di surau-surau itu kan 25. Kalau sendiri ya 1 ya, berjamaah 25. Nah, di sana berjamaah di Masjidil Haram 100.000. Kalau kita bagi 25, nah itu 4.000 kali. 4.000 kali pahala kita. Seakan-akan berarti kita lebih dari, kalau setahun kan cuma 300-an. Iya betul Pak. 365 hari. Nah, kalau 4.000 berarti kan 10 kali. 10 hari seakan-akan kita 10 kali lipat beribadah seharinya ya. Maka saya rasa teman Jazira harus mensegerakan untuk beribadah. Apalagi kan kita tahu bahwa tujuan hidup kita itu adalah mendulang pahala ya, mendulang pahala untuk akhirat kita nanti. Nah, sebelum kita telat, mari kita berumroh dengan tujuan mencari pahala dan ridho Allah tentunya, Mbak Mita. Iya, Betul. tapi nih Pak Ustadz, kenapa sih kita harus umroh sekarang? Terus kenapa sih saya pernah dengar banget dari beberapa teman-teman saya pengen umroh tapi nanti aja, kayak gitu tuh Pak Ustadz. Jadi ada niat tapi ditunda-tunda tuh Pak Ustadz. Iya. Jadi memang kebanyakan dari kita itu tidak mengerti bahwa kalau umroh tuh seakan-akan harus berkeluarga umpamanya. Kedua, harus hafal doa-doanya. Padahal umroh itu tidak harus hafal doa, yang penting ngerti syarat, rukun, dan tidak ada dalam ibadah umroh itu bacaan khusus. Doa-doa khusus itu nggak ada. Boleh kita berbahasa Indonesia atau berbahasa masing-masing lah. Allah tuh paham kita gitu. Iya, berarti kalau emang kita udah ada niat terus disegerakan langsung ya Pak Ustadz. Iya, Jangan ditunda-tunda. Disegerakan langsung, karena seperti saya bilang tadi ya, kita ini hidup ini tujuannya kan ibadah ya. Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah tuh nyiptain manusia ya untuk beribadah. Nah, beribadah tentunya kita orang awam mengejar pahala. Iya betul. Nah, sedangkan pahala di sana 1.000 kali lipat. Nah, kenapa kita harus bertunda? Iya betul. Iya. Tapi kadang ya Pak Ustadz kayak ada aja orang yang ngomong, nanti kalau udah mapan, nanti udah kaya. Padahal ya Pak Ustadz, pahalanya itu Masya Allah banget kalau kita umroh di sana ya Pak Ustadz. Iya, itu sebetulnya pendapat yang kurang tepat ya. Kalau kita merasa kurang pantas, kalau kita merasa belum tepatnya, minta sama Allah. Minta tepatkan, dan pembuktiannya apa? Ya dengan berangkat. Yang menilai kan Allah, hati kita. Iya betul. Pantas enggaknya, mampu enggaknya. Insya Allah kalau kita minta sama Allah, Allah berangkatkan. Betapa banyak ya kalau kita lihat tuh teman-teman Jazira di masyarakat, orang yang bekerja dari pagi sampai malam mengumpulkan uang, niat udah baik berangkat umroh, yang berangkat malah marbot musola, marbot masjid. Berarti apa? Dia itu udah niat, tinggal Allah yang mampukan. Iya betul. Allah yang mampukan. Iya, kan kita tahu itu di
surat Al-Fatihah yang tiap hari kita baca. Iyyaka na'budu, ya Allah, kepadamu kami menyembah. Nah, dalam penyembahan ini siapa yang nolong? Itu di ayat selanjutnya. Wa iyyaka nasta'in, kita minta pertolongan. Nah, mintalah sama Allah, ya Allah, mampukan saya, layakkan saya, berangkatkan saya, ya Allah, ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah dalam rangka beribadah kepadamu, ya Allah. Begitu. Iya, berarti emang dari niat ya Pak. Dari Yang niat. bisa menilai pantas nggak pantas itu cuman Allah. Cuman Begitu ya Pak Allah, Ustadz. iya, gitu. Iya. Nah, mungkin nih dari teman-teman Jazira yang mau berangkat, yang udah pengen banget ke tanah suci, tapi kayak uangnya belum cukup, kayak aduh dananya belum ada. Langsung aja kita tanya ke Pak Ustadz, gimana nih Pak Ustadz kalau udah ada yang niat pingin banget berangkat tapi uangnya belum cukup? Iya. Memang harus pertama niat yang kuat ya. Iya pasti. Nah, kedua ya mungkin searching atau berkunjunglah ke travel ya. Nanti di sana akan ada solusinya. Seperti ini di Jazira nih teman-teman Jazira. Kita tuh ada istilahnya umroh suka-suka. Maksudnya gimana umroh suka-suka? Umroh ini tentunya menyesuaikan budgetnya dengan yang dimiliki oleh teman-teman Jazira. Bahkan kita bekerja sama dengan salah satu bank. Di sana nanti akan ada istilahnya dana talangan. Teman-teman punya dana berapa, nanti di backup oleh dana talangan, begitu teman-teman. Nah, umroh suka-suka ini maksudnya apa? Ya waktunya disesuaikan. Baik itu waktu durasinya ataupun waktu tanggal keberangkatan. Kalau high season tentunya mahal karena semuanya segmen-segmennya Betul, naik ya, Pak tiket Ustadz, naik, benar. hotel naik, itu semuanya. Jadi teman-teman Jazira nggak usah khawatir, berkunjunglah ke Jazira. Di sini ada namanya umroh suka-suka. Nanti kami akan menjelaskan ya. Kalau umroh suka-suka itu berarti kita bisa nentuin hotelnya di mana ya Pak Ustadz? Iya, bisa memilih, nanti kita searching, kita carikan dapat. Nah, insya Allah. Oke, berarti emang intinya tuh niat dari hati dulu ya Pak Ustadz ya. Iya. Terus ada nih Pak Ustadz, orang mau berangkat, dia ada dananya, tapi tuh dia emang takut kayak kadang ada mitos takut berangkat umroh karena nggak bisa lihat Ka'bah. Itu gimana tuh Pak Ustadz? Iya. Kadang ada yang kayak gitu berpikirnya. Jadi begini, bukan mungkin mitos, bukan nggak bisa lihat Ka'bah. Sebetulnya yang namanya umat Islam melihat Ka'bah untuk pertama kali, kalau dia tidak memiliki getaran di hati, nah ini harus bertobatlah di sana, beristighfar, minta pada Allah untuk jiwanya disertakan. Jangan cuma fisiknya aja berangkat ke sana, tapi pikirannya apanya semua ditinggal di negara asalnya atau di tempat asalnya, sehingga ngelihat bangunan Ka'bah yang sedemikian sakralnya ya, di mana bangunan itu dari zaman Nabi Ibrahim, Nabi kita Nabi Muhammad SAW semuanya di situ, dan kita Allah beri kesempatan untuk hadir di sana. Kita melihat sebuah tempat di mana umat Islam seluruh dunia berkiblat ke sana, dan kita melihat fisiknya langsung tidak ada getaran di sini. Maka menurut saya orang itu harus beristighfar, sholat tobat, minta pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan malah takut nggak bisa ngelihat. Iya, Datang benar. dulu, nanti Allah buktikan begitu. Betul, karena emang niatnya ibadah ya Pak Ustadz. Niatnya ibadah. Betul, Iya, kan ada orang yang Setuju, punya setuju. kata-kata tuh, jarak Mekah tidak akan berubah kalau kita tidak melangkah. Kan Iya begitu, benar. iya. Sampai kadang ada ya Pak Ustadz yang saking niatnya dia umroh, terus kayak dananya kurang, dia naik sepeda, kayak gitu ya Pak Ustadz ya. Tapi di Jazira kita semuanya ini ya Pak Ustadz, apa namanya, enggak mempersulit ya Pak Ustadz. Kalau belum ada dananya, kita ada program-program yang bisa memudahkan teman-teman Jazira untuk bisa berangkat ya Pak Ustadz. Memang tujuan kita kan mendirikan Jazira ini dalam rangka membantu umat Islam yang mau beribadah ke tanah suci. Kita mencoba untuk memfasilitasi apa problemnya, apa ininya, kita duduk bersama, kita cari solusinya, begitu. Iya, Mbak Mita. betul. Iya, Iya. siap. Apalagi ini umroh suka-suka ya Pak Oh Ustadz iya, ya. Mungkin ada yang nggak suka ramean, mungkin pengen sama keluarganya aja. Iya, Itu bisa banget berarti Pak Ustadz ya. Bisa bang, sekarang semuanya kan teman-teman Jazira juga pastinya udah canggih ya dengan medsos sekarang. Betul. Maka kita pun travel menyesuaikan. Orang datang, Pak, kita sudah punya tiket pesawatnya, boleh nggak kita ikut yang lainnya saja selain pesawat? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, sangat boleh. Itu mudah lah ya, suka-suka, Pak Ustadz, iya. ya. Mungkin dia punya apa namanya istilahnya voucher atau gimana Iya, ya, betul. yang bisa digunakan, kita fasilitasi. Iya Gitu. benar tuh teman-teman Jazira. Jadi kalau untuk kalian yang benar-benar pengen umroh, apalagi dikit lagi awal musim ya Pak Ustadz ya. Oh iya, itu bukan pasti. dikit lagi, sudah mulai. Sudah mulai itu Sudah mulai teman-teman. sekarang, udah bahkan besok ini insya Allah dari
Jazirah sudah memberangkatkan. Berarti kita kalau mau umroh tuh nggak usah takut gimana-gimana ya Pak Ustadz. Nggak usah. Niat aja Iya. dulu Niat. dan jalanin dia Pak Ustadz ya. Kalau yang belum punya paspor, bikinlah dari sekarang. Bikin dari sekarang. Atau usia paspor panjang kan 10 tahun sekarang. Masa 10 tahun nggak berangkat, minta sama Allah. Karena Allah yang bisa menggerakkan dan memampukan kita. Betul. Bagaimana caranya? Nah, itu terserah Allah lah. Yang penting niat aja. Iya. Nah, buat teman-teman Jazirah nih yang mau ibadah umroh tapi tetap mau jalan-jalan, kita ada umroh plus nih. Langsung kita tanya aja kali ya ke Pak Ustadz. Pak Ustadz, kalau misalkan kita mau umroh tapi kita mau jalan-jalan juga, itu ada nggak tuh Pak Ustadz? Umroh plus Turki Iya. atau umroh plus Dubai itu Pak Ustadz? Oh, bisa sekali. Oh, bisa ya. Bisa sekali. Memang kayak seperti tadi saya bilang, zaman sekarang anak-anak remaja apa itu sudah pintar di medsos, udah searching kemana-mana. Kalau orang tuanya ajak langsung umroh yuk, ibadah yuk, ya mungkin yang namanya anak-anak ya nggak mau gitu. Tapi kita bilang, ayo kita jalan-jalan, ayo kita ke Eropa, ayo kita ke Turki, kemana aja. Insya Allah di Jazirah bisa memfasilitasinya. Oke, gitu, terus ya. kalau teman-teman Jazirah juga kayak maunya jalan-jalan dulu, terus baru umroh biar umrohnya fokus, itu bisa juga ya Pak Ustadz? Ya tinggal kita atur. Kita atur bagaimana maunya. Ya biasanya sih yang enak jalan-jalan dulu. Betul, jalan-jalan dulu ya Pak Ustadz. Jalan-jalan dulu. Nah, nanti fokus deh ibadah di sana di Mekah, di Madinah. Di mana di Madinah kita nanti mengunjungi berziarah ke makam Rasul ya. Orang yang insya Allah akan memberi syafaat di yaumil akhir nanti kita di sana. Yang namanya itu Raudah tuh namanya. Nah, kemudian kita ke Mekah ya, di sana ada Ka'bah. Kita tawaf, di mana di sana banyak tempat-tempat yang mustajab. Kan kalau di luar sana di tempat kita waktu yang ada ya, waktu mustajab. Umpamanya antara azan dengan iqomah itu waktu mustajab. Kemudian ada hujan lebat, petir banyak, itu waktu mustajab. Orang yang dizolimin itu doanya mustajab. Nah, kalau di sana tempat yang mustajab di mana insya Allah kalau kita berdoa di sana minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, di mana doanya itu tentang kebaikan dengan ikhlas, insya Allah diijabah oleh Allah. Iya, bisa. Kayak contohnya mungkin abis jalan-jalan ke Eropa terus langsung umroh tuh minta doa lagi semoga bisa balik lagi. Betul, gitu ya Pak iya. Ustadz ya. Iya, kalau umroh dulu baru berangkat ya kendala dari Zam-Zam iya. Karena Zam-Zam ini lumayan ya, 5 liter ya mungkin kurang lebih sekitar 5 kiloan. Nah, ini udah menjadi beban sendiri buat bagasi, merepotkan kan betul, gitu. Pak Ustadz. Kedua, ya masa habis ibadah ke Eropa di mana di sana bukan negara muslim, nanti kita berinteraksi dengan orang-orang yang ya begitulah gitu ya. Iya, betul Pak Ustadz. Jadi ya kalau saya nih pribadi maunya ya mendingan jalan-jalan aja dulu, di akhir baru kita beribadah, kita minta sama Allah, mudah-mudahan Allah ijabah begitu. Iya, betul sih Pak Ustadz, biar ibadah lebih fokus ya Pak Ustadz habis jalan-jalan. Betul, Takutnya kan kalau misalkan umroh dulu mikirin nanti jalan-jalan kemana nih ya gitu ya Pak Ustadz. Iya. Tapi kita balik lagi nih ke teman-teman Jazirah ya Pak Ustadz, iya. nyamannya kayak gimana, maunya kayak gimana, kayak gitu teman-teman Jazirah. Nah, Masya Allah, dari tadi tuh kita udah dengerin banget, banyak banget manfaatnya teman-teman Jazirah. Nah, sebelum kita tutup, ada nggak nih Pak Ustadz pesan dan kesan yang bermanfaat untuk teman-teman Jazirah? Ya pesannya kepada teman-teman Jazirah, yuk kita bulatkan niat, kuatkan tekad, mari kita berangkat selagi ada kesempatan, badan selagi sehat, karena kita nggak tahu kapan kita harus menghadap pada Allah Subhanahu Wa Taala. Segerakanlah ke sana, jangan sampai kita nanti belum kenal Baitullah tapi kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala begitu. Jadi kalau udah ada niat langsung aja Pak Langsung Ustadz aja. daftar. Betul. Iya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak Pak Ustadz Sama-sama. sudah menemani podcast kali ini. Iya. Nah, untuk teman-teman Jazirah, siapa tahu tuh ini bukan cuma sekedar podcast, tapi ini panggilan langsung dari Allah untuk teman-teman Jazirah untuk bisa ibadah umroh kayak gitu. Jadi jangan lupa apa nih Pak Ustadz? Jangan lupa follow dan ikutin Instagram kami Jazirah Wisata buat teman-teman dapat diskon promo atau informasi-informasi menarik lainnya seputar ibadah umroh. Mungkin dari saya gitu aja ya Pak Ustadz. Ya, mungkin dari nanti Pak Ustadz, terima mungkin kasih. ada teman-teman yang ingin dapat informasi lebih jauh, silakan hubungi kami baik di IG,
di Facebook, di TikTok, itu kita insya Allah ada. Iya, jadi untuk teman-teman Jazira langsung cus aja, kepoin, siapa tahu ada program yang cocok buat kalian nih yang lagi dicari-cari kayak gitu. Mungkin kurang lebihnya mohon maaf ya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.